Jadi multi site itu nanti Bapak baca buku Bogdan itu di situ jelasin tentang. Saya lihat disertasi saya karena saya juga multi site Bogdan dan Biku, Qualitative Research for Education and Introduction to Theories and Method. Saya punya edisi 5. Tahu di buku Thomas Aswan and Emily F. Gates case study, karena dia beda Pak. Ada multi site, ada multi case. Buku Bogdan itu jelas. Ada multi kasus, ada multi case. Jelas Bapak apa? Kenapa multi site? Argumennya apa? Dia harus jelas. Biasanya kalau yang multi site itu karakteristik lembaga yang mau diteliti itu sama. Karakteristiknya, misal sama-sama lembaga pendidikan Islam. Ini sama-sama Baitul Mal, tapi satu kota satu kabupaten, maka sama cirinya. Kalau sama oke. Jadi bukan perkara itu. Ada yang SD sama madrasah misalnya, misal kalau lokasi itu. Tapi SD Islam, satu lagi madrasah, karakteristiknya sama. Itu boleh diambil multi site. Tapi kalau berbeda misalnya, UIN sama USU misalnya, dari segi ciri PTNBH 1BNU itu multi case, khususnya berbeda. Itu harus betul-betul dipahami. Jadi bisa jadi argumen. Karena ini nggak ada. Harusnya ada dia di teknik analisis data karena dia lintas situs. Bagaimana teknik lintas situs? Tidak bingung nanti waktu menyusun bab 4. Ya, saya kira itu Prof. Dari yang penekanan terkait ini Pak, rumusan ya. Nah, dari rumusan itulah sebetulnya kita melahirkan novelty nanti, ya kan? Novelty nanti mungkin bisa diskusi bagaimana dan apa rumusan yang tepat, dasarnya apa. Kira bukan dari judul, ya kan? Oke, saya kembalikan ke pimpinan kita. Baik, terima kasih Pak Dr. Muhammad Fadli. Kenapa ini pertimbangannya kami gunakan sebagai penguji Pak Saripudin supaya yang lain kita coba membawa pakar gitu ya. Karena ini Bapak bicara tentang pembiayaan pendidikan. Beliau ini S1, S2, S3-nya linier. Satu-satunya linier, yang S1 sampai S3-nya satu-satunya di FITK, Manajemen Pendidikan. Kalau Prof. Misiono, Prof. Chandra itu S2, S3-nya yang linier. Beliau ini S1 sampai S3-nya linier. Oke, jadi sangat konsen dengan pembiayaan pendidikan ini. Makanya teori-teorinya tadi kan muncul kan Pak? Muncul. Nah, Bapak belajar biaya pendidikan kan? Ya. Nah, oke. Jadi pas ini kita Pak. Nanti buku-buku tentang pembiayaan pendidikan bisa Bapak komunikasikan dengan Pak Fadli. Terima kasih Pak Fadli. Berikutnya kami minta kepada penguji internal berikutnya kepada Bapak Dr. Sapri MA untuk berkonsultasi, konfirmasi dan tanya jawab terkait dengan rencana proposal Pak Saripudin. Kepada Bapak Dr. Sapri kami persilakan. Terima kasih Pak Ketua Prof. Musdi yang sangat memuliakan Pak Prof. Budi, Pak Menteri, serta rekan-rekan mahasiswa mengikuti seminar disertasi atas nama Bapak Muhammad Saripudin. Judulnya Peran Baitul Mal dalam Pembiayaan Pendidikan Rakyat di Kabupaten Aceh, Singkil
Tempo Salam. Betul. Saya dari latar belakang mungkin yang lebih menurut saya yang mungkin untuk di apa ya ditaati kita kira gitu lah. Dari bab 1 ya, dari halaman 1 sampai cerita pendidikan, ilmu pendidikan sampai halaman panjang ceritanya ilmu pendidikan, ilmu aja gitu ya. Judulnya peran Baitul Mal dalam pendidikan. Ya. Jadi menurut saya gini, mungkin kalau data belakang itu kan kita kan biasanya merujuk secara diskusi nasional misalnya terkait dengan soal pembiayaan pendidikan. Apa masalahnya sekarang? Misalnya di berbagai lembaga pendidikan Islam misalnya itu diskusi yang terupdate misalnya persoalan pembiayaan itu apa? Nah, di mana aja gitu. Nah, mungkin itu perlu diungkap. Ya. Diskusi secara nasional pun, kalaupun ada internasional misalnya kalau di luar negeri pembiayaan pendidikan itu misalnya ya murah misalnya gitu kan, atau mahal. Lalu dari mana mereka mendapatkannya misalnya? Mungkin diskusi terkait dengan itu ya. Termasuk riset-riset ya. Nah, riset terkait dengan peran Baitul Mal itu kalau dari sejarah ada di mana Bapak temukan sejarah misalnya? Sejarah. Ya dalam sejarah Islam misalnya, karena kan itu dapat ya Baitul Mal. Dulu kan itu ya, kalau kita Khattab mungkin cerita itu tadi ya. Ada di zaman Rasulullah. Ada. Abu Bakar, Umar. Ya. Nah kalau di Aceh sendiri memang ada Baitul Mal. Ada ya. Iya. Nama Baitul Mal ya. Iya. Nah ada nggak riset terkait dengan di belakangan? Yang terbaru. Ya, atau nggak terbaru pun misalnya siapa misalnya yang Bapak kutip misalnya, ada nggak? Ada kami Di di bab kajian terdahulu Gimana itu ya? Alamat Bapak? di kajian 37. Ya, 73 bukan. Itu balik 73. Dan 3 73. Asal jangan umur aja. Jauh boleh. Ya maksudnya gini, yang riset ini sebenarnya menurut saya, kalau kita Bapak baca itu misalnya, itu bisa menjadi landasan berpikir Bapak. Memasukkannya ke latar belakang. Artinya riset terkait dengan peran Baitul Mal itu, misalnya ada sejauh mana mungkin orang menggunakan, memanfaatkan Baitul Mal itu dalam konteks pembiayaan pendidikan misalnya. Kalaupun ada di Aceh, ya, dan akan mungkin di Aceh yang lain mungkin ya mungkin itu ya. Jadi Baitul Mal buat tamwil, mungkin BMT. Nah, itu kan lain lagi. Beda itu sama. Ini mungkin Baitul Mal yang di Aceh maksudnya ala minhajin nubuwah begitu. Nah, kan gitu kan. Nah, itu maksudnya ya. Apalagi Walaupun kalau ada tambahan tamwilnya memang di sebagian sisi. sebagian. Ya, tapi karena kita memang ada fokusnya di Dayah ini Pak Dokter. Dayah ini ibaratnya pesantren. Jadi kita berfokus ke situ. Tapi nggak ada Basnas nggak ada ya? Di luar Aceh itu namanya Basnas. Ah iya. Nah. Kalau di Sumatera Utara itu Oh, Profesor iya. Muhammad Hatta. Apa undang-undang di sana konon Ya. Nah, itu maksudnya tadi. Jadi sana MPU. Berarti ini kalau di Aceh Baitul Mal, kalau kita di Basnas. Betul. Gitu ya. Ya. Nah, mungkin itu tadi. Artinya walaupun namanya ya Baitul Mal ya, tapi riset terkait dengan itu menurut saya di bab bab 1 ini sebagai latar berpikir kita juga ada di mana kira-kira Bapak? Ada nggak? Artinya kalau yang halaman 73 itu misalnya kajian terdahulu itu Bapak masukkan, Bapak baca misalnya hasil mereka, ya kan, bahwa ini kenapa penting Bapak menurut Bapak diteliti? Kenapa mungkin sekali menurut Bapak misalnya? Kenapa penting? Iya. Kalau nggak apa ini terkait dengan ya kontribusi maupun implikasi dari penelitian ini. Ya. Kami memandang ini sangat penting kami tulis Pak, karena pertama mengenai Baitul Mal ini sendiri untuk peneliti tentang
Baitul Mal masih sedikit begitulah. Jadi kemudian kami coba membukukan, artinya atau merumuskan sehingga ke depan dari tulisan kita ini bisa diambil oleh pejabat-pejabat itu, bagaimana sehingga dengan penyampaian melalui tulisan itu dibaca oleh mereka dan oleh masyarakat, sehingga peran Baitul Mal itu sendiri kita anggap memang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat Aceh begitu. Karena sekarang ini ada juga tantangan, artinya untuk apa hadir Baitul Mal? Jadi kita perlu menguatkan syariat Islam itu, tapi dari sisi Baitul Mal ya. Kita fokusnya ke daya, tidak, walaupun banyak ada mu'alaf, itu ada juga mu'alaf untuk zakat ya kan, pakai miskin yang 8 asnaf, yang infak ya lain lagi, dia bisa untuk membantu masyarakat yang miskin, umpamanya dia berutanglah ke kita, sehingga mengurangi dampak rentenir. Ada juga bantuan modal usaha, banyak yang bisa kita lakukan. Jadi keurgensiannya itu menurut saya itu yang penting di apa ya, seandainya ini tidak kita teliti misalnya, nah, itu apa implikasinya kan begitu, Betul. kan itu maksudnya di latar belakang di apa, jadi bahwa pembiayaan pendidikan tuh ya satu yang sangat penting memang ya, untuk urgensi, tapi bagaimana peran ini ya kan, peran Baitul Mal itu di dalam konteks pembiayaan pendidikan, khususnya di daerah ya, pada daerah. Nah, jadi riset-riset tadi yang menurut saya kemudian diskusi pada tingkat nasional misalnya, bahwa persoalan pembiayaan pendidikan itu sangat hangat misalnya ya belakangan atau gimana ya. Jadi mungkin di situ yang perlu ditambahkan menurut saya di latar belakang. Nah kemudian tadi terkait dengan bab 3 saya kira, tapi yang sudah Pak Fadli tadi ya. Jadi ini penelitian kualitatif ya kan. Cuma di halaman berapa tadi? Halaman 78. Ini maksudnya coba baca dulu Pak. Penelitian ini merupakan jadi penelitian diberi riset, pendekatan deskriptif. Kuantitatif. Gabung apa sih? Iya, gabung. Jadi yang mana yang betul? Hah? Sementara metodenya tadi apa? Mana itu ada ya? Iya, halaman 78. Ya, metode Penelitian. Jadi kombinasi kuanti Dengan kuali. Nah, jadi peran Baitul Mal dalam mixnya. Mix method Bapak ya. Jadi mungkin perlu diulang maksudnya bahasanya itu kalau memang mix gitu ya kan? Karena ini Pak ya kuanti, ya juga. Kuanti ya. Statistiknya ada di halaman. Kuanti 81. Ya. Artinya kan kami menulis seperti ini, Pak. Pertama, kuali itu kan kuantitatif itu nanti kita ada berbicara tentang angka. Jumlah santri atau dayah yang menerima berapa jumlahnya. Jadi kami memandang itu Ya nanti Pak ini. Nah, itu data Pak. Datanya aja Pak. ya. Jadi yang dimaksud kuanti itu Pak, metode kuantitatif harus ada analisis data Bapak yang menggunakan analisis statistik. Kalau itu gambaran data, paparan. Sama kayak misalnya penelitian kualitatif, temuan umumnya jumlah siswa. Ya. Itu kan dibuat data, laki-laki berapa, bukan berarti itu kuanti. Jadi kalau ini ya kualinya nih Pak. Ya, kuali betul. Jadi nanti akan dipertadi metode penelitiannya. Ya. Ya. Kan
Mana nanti Bapak mendapatkan melalui wawancara, ya kan? Betul. Kan wawancara ini yang paling utama ya dalam konteks ini orang Baitul Mal itu dalam BBM Pembina. Nanti ada data yang penting kita dapatkan dari misalnya dari kalau Baitul Mal itu Pakis ya kan, nah dari Basnas itu kan, nah, bahwa untuk daya itu per tahun berapa, misalnya begitu kan? Iya. Nah, itu kan hanya data aja Pak. Nanti itu kuantitatif. Saya kira nanti di bab 3 nanti di apa lagi? Ya. Saya kira itu aja Pak dari saya Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. DMA. Ya, yang telah mengkonfirmasi terkait dengan rencana keputusan. Mungkin sebelum nge-prop saya sendiri dulu ya Pak. Oh, boleh. Ya, saya meminta diri saya untuk berkonsultasi. Sepertinya sudah 3 orang yang akan berpahaman sama Pak. Pertama Dr. Padli, kemudian Pak Sapri yang menyoroti latar belakang masalah Bapak ini. Mungkin ya sepanjang sepanjang saya mendampingi maupun menguji di PS3 ini, Bapaklah yang terpanjang latar belakang masalahnya. Hampir 33 halaman. Dan ini yang menakutkan bagi saya Pak, yang kategori tanda kutip muncul ayat-ayat di dalam latar belakang Pak. Kalau sudah muncul ayat, Prof, tak bisa lagi dibantah. Izin ya, Prof. Kenapa nggak ini di teori gitu? Salah pasangan.